Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 8 Desember 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Nasihat yang dibenci dan dirindu. Nasihat yang dibenci dan dirindu. Firman Tuhan terambil dalam Amsal 8 ayat 14 sampai dengan ke-16. Padaku ada nasihat dan pertimbangan, akulah pengertian, padakulah kekuatan, karena aku para raja memerintah dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku para pembesar berkuasa, juga para bangsawan dan semua hakim di bumi. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin membekali dan menabung semua hal yang baik dalam kehidupan kami dengan secara benar, dan bukan melakukan tabungan-tabungan yang keliru dan pada akhirnya menjerumuskan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Apa yang kita tabung dalam kehidupan ini? Kalau berbicara tentang menabung, pasti berbicara tentang finansial dan ekonomi. Itu adalah bagian yang sangat utama. Namun sesungguhnya hidup ini adalah sesuatu yang bagian yang kosong yang harus diisi. Bagian yang pertama adalah jelas kita adalah manusia berdosa, kita harus mengeluarkan dosa itu dan meminta pertobatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita menjadi anaknya yang ditebus, yang dijadikan hak waris kerajaan sorga. Itu adalah tabungan yang pertama. Setiap kita diberikan tabungan yang paling berharga, yaitu Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Namun dalam proses tabungan yang pertama tidak serta-merta hal-hal yang lainnya itu ada di dalam diri kita. Karena sekalipun kita sudah menjadi milik Tuhan, sudah menjadi milik Kristus, kita masih hidup di dalam natur dosa. Maut sudah dicabut, kuasanya sudah dicabut, sengatnya sudah dicabut. Namun natur dosanya tetap ada pada kita. Di sini dalam proses natur dosa, apa yang kita tabung? Dan firman Tuhan yang kita baca di dalam Amsal yang sudah kita lihat tadi, Amsal 8 ayat 14 sampai ke-6. Padaku ada nasihat dan pertimbangan, akulah pengertian dan padakulah kekuatan. Dari semenjak kecil kita mendengarkan nasihat, kita mendengarkan ajaran, kita mendengarkan berbagai macam hal. Bertumbuh besar kita akan bertemu dengan berbagai macam peraturan-peraturan, bertemu dengan berbagai macam guru. Tatkala kita sudah dewasa, kita sudah terpisah dari orang tua, kita pun belajar dari guru apa? Yaitu guru kehidupan. Sewaktu kita menghadapi berbagai macam persoalan, masalah, anak asuh yang saya layani itu mengalami kecelakaan, tabrakan, karena ada orang yang mengebut. Tetapi yang mengebut itu kemudian yang terluka lebih parah daripada anak asuh saya sendiri, yaitu hanya terluka biasa. Kemudian dia mengatakan, apa yang harus saya pelajari dari peristiwa ini? Dia melihat bahwa ini adalah kecelakaan motor. Tapi dalam hidup ini kita akan bertemu dengan berbagai macam orang. Ada orang yang sabaran dan orang yang tidak sabar. Kita bertemu dengan orang yang tidak sabar. Jelas di bagian daerah itu adalah daerah anak-anak yang sedang keluar dari sekolah setelah bubaran sekolah. Sudah jelas ada tanda di sana bahwa di sana adalah tempat anak-anak sekolah. Tentu waktu kita melewati sekolah, kita melewati rumah sakit, kita melewati sebuah markas TNI atau polisi, maka ada panduan. Maka kita harus belajar untuk memperlambat laju kendaraan. Namun tatkala kemudian tidak sabar, menerobos, itulah yang terjadi kemudian kecelakaan. Kecelakaan yang terjadi. Artinya, ada nasihat di jalanan, harus mengikuti rambu lalu lintas. Ada nasihat yang diberikan dari kita kecil dari orang tua. Ada nasihat yang kita dapatkan dari guru sewaktu kita masih sekolah. Ada nasihat yang kita dapatkan adalah dari dosen. Ada nasihat yang kita dapatkan dari pemerintah. Tentunya pada bagian yang kita baca di sini adalah dari Amsal. Ini adalah nasihat dari kebenaran firman Allah. Apa yang firman Tuhan katakan? Padaku ada nasihat dan pertimbangan. Akulah pengertian, padakulah kekuatan. Hikmat adalah permulaan daripada pengetahuan dan rasa takut akan Allah yang akan membawa kita hidup semakin benar di hadapan Tuhan. Apa yang kita tabung sahabat seperjalanan? Tentu nilai-nilai hidup. Nilai-nilai hidup itu kita dapatkan dari nasihat kebenaran firman Allah. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan itu diumpamakan seperti cermin. Firman Tuhan itu diumpamakan juga seperti air yang membersihkan segala macam kotoran yang di dalam diri kita. Firman Tuhan itu juga seperti api yang memurnikan kita menjadi pribadi yang murni.
Firman Tuhan juga adalah seperti batu yang Tuhan izinkan ada di sepanjang perjalanan hidup kita, agar kita bisa membedakan mana yang namanya itu batu pijakan dan mana yang namanya batu sandungan. Kemampuan kita untuk membedakan mana batu pijakan yang membuat kita bisa naik lebih tinggi, mana batu sandungan yang membuat kita kemudian terjatuh dalam kehidupan. Untuk membedakan hal-hal seperti demikian, kita membutuhkan nasihat. Sekalipun mungkin di antara kita yang sudah membenci nasihat, bosan mendengar nasihat, dari kecil dengar nasihat, sudah remaja dengar nasihat, bahkan sudah tua pun harus dengar nasihat, dari mantu, dari anak, agar tidak makan sembarangan, agar makan obat dengan teratur, agar berolahraga, agar tetap berdoa, tetap rajin beribadah. Hidup kita dilimpahi oleh nasihat. Di satu pihak kita tahu nasihat adalah sesuatu yang baik, yang benar, yang indah, yang membawa keuntungan kepada setiap kita masing-masing. Tapi di pihak lain seringkali kita kemudian membenci nasihat. Mengapa membenci nasihat? Karena seakan-akan kalau nasihat itu kita diatur oleh pihak lain. Kita diatur kehidupan kita. Kita ingin bebas. Kita ingin menentukan hidup kita sesuai dengan pilihan kita. Apakah boleh? Kalau kita berbicara tentang nasihat dari kebenaran firman Allah, maka Tuhan itu memberikan kebebasan dalam koridor kebenaran. Dan Tuhan melarang penggunaan kebebasan yang pada akhirnya akan merusakkan kehidupan kita, menghancurkan kehidupan kita. Sewaktu kita membaca Amsal pasal 8, siapa yang menerima nasihat? Yaitu para raja, pemerintah, para pembesar yang berkuasa, para bangsawan, para hakim. Mereka semua harus mendengarkan nasihat yang berasal dari Allah. Mereka semua harus mendapatkan pertimbangan yang berasal dari Allah. Mereka semua harus mendapatkan pengertian yang berasal dari Allah. Bimbingan, petuah, dan tatanan hidup yang dipimpin yang berasal dari Allah. Kalau seorang hakim, seorang bangsawan, seorang kemudian pembesar, seorang kaya, seorang yang punya jabatan-jabatan tertentu, kalau dia tidak punya sebuah nilai-nilai yang dari berdasarkan kebenaran firman Allah, maka dia akan menyalahgunakan setiap potensi kekuasaan, kekayaan. Dia akan salah gunakan. Kita bisa melihat peristiwa-peristiwa yang seperti demikian terjadi dalam lingkup hidup kita. Sahabat seperjalanan, mari kita belajar mendengar nasihat, pengertian, pertimbangan yang berasal dari Allah. Tentunya adalah dari firman Tuhan yang kita terus baca tiap hari, renungkan tiap hari, bersaat teduh tiap hari, berdoa dan bercakap-cakap dengan Tuhan tiap hari. Meminta kepada Tuhan, Tuhan berikanlah nasihat, Tuhan berikanlah pertimbangan, Tuhan berikanlah pengertian, agar hidup kami kemudian diberikan kekayaan kehormatan yang ada padaku. Ayat 18, dan harta yang tetap ada dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan lebih daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Aku berjalan pada jalan kebenaran di tengah-tengah jalan keadilan, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatan yang pertama-tama dahulu kala. Kita terus membaca ayat-ayat berikut, demikian luar biasa dalam kitab Amsal. Mari sahabat seperjalanan, tabunglah dalam hidupmu nasihat-nasihat, firman-firman, ketetapan, pertimbangan, pengertian yang berasal dari Tuhan. Maka hidupmu akan Tuhan rancangkan rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman Allah yang menolong kami agar kami hidup di bawah nasihat, bimbingan, pengertian, pertimbangan dari Engkau sendiri. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.